bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika mengunjungi Elisabet dan dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku mengagungkan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada para leluhur, Allah telah menolong Israel hambanya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ada berbagai macam cara orang mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan sukacitanya. Misalnya, kalau lulus kuliah, lulus ujian, diterima di suatu tempat pekerjaan tertentu, lalu syukurannya bisa jadi makan-makan, gitu kan, traktir. Atau juga lulusan-lulusan anak-anak SMA yang ABG itu ya, lulus, weng gitu kan, polusi udara. Atau juga bersama-sama beramai-ramai menyeburkan di kolam waktu tahun 98 demo apa itu, turunkan Soeharto ya. Macam-macam bentuknya. Hari ini kita melihat ungkapan syukur seseorang tidak dengan kemewahan, tidak dengan makan-makan, tidak dengan menceburkan diri di kolam atau membuat polusi udara, polusi suara. Yakni Maria meluapkan sukacitanya, kegembiraannya dengan memuji Tuhan. Dan kita tahu, yang kita dengar tadi Injil hari ini itu Kidung Maria, Magnificat, yang kerap didoakan oleh para legioner, Legio Maria. Itu mau menunjukkan betapa sukacita Maria yang luar biasa diungkapkan dengan kesungguhan hati, memuji Tuhan. Mengapa? Kesadaran diri bahwa Maria orang yang rendah, orang yang sederhana, orang yang hina-dina, tetapi diangkat oleh Allah, mendapatkan anugerah yang istimewa. Karena itulah Maria memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan ketulusan hati, kesungguhan hati. Meskipun Injil tidak mencatat apakah Maria dan Elisabet nanti makan-makan, nggak tahu ya, tidak disebut. Tetapi ungkapan itu menggambarkan sukacita. Sementara itu dalam bacaan pertama tampillah tokoh wanita namanya Hana. Perempuan-perempuan kitab suci yang menjadi tokoh-tokoh itu satu persatu diperdengarkan menjelang Yesus lahir. Hari ini Hana, ibu Samuel. Sukacitanya dia adalah mendapatkan anak yang dimintanya yang bernama Samuel. Apa kegembiraan Hana ini? Memberikan yang dia minta kepada pemberinya. Yang diminta apa? Anak. Siapa yang diminta? Allah. Dan diberikan lagi kepada siapa? Allah. Dia memberikannya dengan sukacita, tidak dengan terpaksa, dan diyakini betul berkat dari Allah dikembalikan kepada Allah. Ini juga ungkapan kegembiraan, ungkapan sukacita, dan dipersembahkan kepada Allah. Terserah Tuhan, mau jadi apa? Silahkan. Lalu sujud menyembah. Sujud pun ungkapan hormat terhadap Allah sang pemberi dan sang penerima persembahan anak ini. Kedua
wanita ini, perempuan-perempuan ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana orang bersyukur, orang berterima kasih, orang bersukacita, bukan karena hal-hal yang sifatnya superficial, yang sifatnya tata lahir, yang sifatnya hanya sementara, tetapi yang esensial, yang mendasar. Apa itu? Relasinya dengan Tuhan. Ketika Maria menyadari bahwa mendapati anugerah istimewa berupa akan menjadi ibu, dia bersyukur kepada Allah. Meskipun resikonya nanti tidak happy loh di akhir, karena harus menemani penderitaan Yesus sampai di kayu salib. Hal yang sama Hana pun juga mempersembahkan kepada Allah anaknya. Ya tidak dengan bahagia, bisa jadi sedikit awal seperti ibu-ibu itu kan ya. Awal anaknya dipersembahkan ke seminari. Jangan anak saya tapi orang lain saja Tuhan, begitu kan awal, padahal itu kan milik Tuhan. Maka bagaimana sukacita, semua adalah pemberian Allah. Bagaimana kita mensyukuri itu, karena sumber sukacita adalah relasi kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberi, mengapa kita susah untuk memberikannya kepada Tuhan, dan jiwa kita pun bisa menjadi makin bebas bersukacita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.